tim hukum paslon 03 ini akan menghadirkan seorang Kapolda katanya untuk menguatkan ini. Bener nggak sih, Pak? Dan kami berharap bahwa setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak yang sama dalam hal ketika diminta untuk hadir di persidangan. Kita percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of democracy. Dia adalah penjaga demokrasi. Pernah nggak mendiskualifikasi? Pernah nggak membatalkan? Mahkamah Konstitusi pernah kok. Kejutannya ada. Nanti tunggu kejutannya kan. Keamanan dari para saksi ini menjadi prioritas. Dan kami juga sampaikan untuk siapapun yang coba untuk mengganggu atau mengintimidasi saksi kita, ini akan berhadapan dengan hukum. Dan kami tidak akan diam. Kita berharap bahwa putusan yang nanti diambil oleh Hakim Konstitusi ini menggunakan hati nurani dan tidak terjebak di dalam drama politik. Drama politik ini harus kita hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu dengan saya lagi, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan hasil pemilu 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 yang lalu. Dan berdasarkan pengumuman yang dilakukan KPU, hasilnya adalah pasangan calon nomor 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024 dengan perolehan suara 96,2 juta atau setara dengan 58,59%. Sedangkan pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40,9 juta atau 24,95%. Dan pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh suara 27 juta atau setara dengan 16,47%. Tim hukum 01, paslon 01 dan 03 telah mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Dan untuk ngobrolin mengenai hal itu telah hadir bersama dengan saya Roni Talapesi, anggota tim hukum paslon 03. Dan ngobrol apa saja sih yang benarnya akan dilakukan oleh tim hukum dari paslon 03. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Mas Feby. Luar biasa, Senang Bang ketemu Roni. lagi. Talapesi. Bang, Iya. beberapa waktu yang lalu, ini sebelum gugatan atau permohonan PHPU masuk ke Mahkamah Konstitusi, Iya. Bang, muncul informasi bahwa tim hukum paslon 03 ini akan menghadirkan seorang Kapolda katanya untuk menguatkan ini. Bener nggak sih, Bang? Ya, dari kami tim hukum tentunya kami akan memaksimalkan permohonan kami ya, argumentasi hukum kami, karena kami melihat bahwa dalam proses ini salah satu poin yang menjadi perhatian kita semuanya bagaimana ada dugaan mobilisasi terhadap aparat maupun ASN. Di sini kan sudah Jadi menjadi pengetahuan konsumsi umum lah ya, publik jadi konsumsi publik sudah diberitakan iya. di mana-mana gitu ya. Maka kami dari tim tentunya akan berusaha untuk menguatkan argumentasi tersebut untuk di Mahkamah Konstitusi. Dan kami berharap bahwa setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak yang sama dalam hal ketika diminta untuk hadir di persidangan, apalagi ini Mahkamah Konstitusi ya. Tentunya kami berusaha kan, tapi kami kan mendengar bahwa di pimpinan Polri itu melarang, melarang tidak boleh ada yang hadir dan itu harus mengkonfirmasi. Padahal kita melihat beberapa kasus setiap warga negara punya hak secara individu ketika berhadapan dengan hukum mereka harus taat terhadap hukum, apalagi untuk menyampaikan pendapat di persidangan. Jadi peluang ini bisa mengecil gitu ya, Bang? Ya, setelah kita melihat dari pernyataan dari Pak Kapolri tentunya ya kita melihat ini kan tidak diberikan ruang ya, dan kami menyayangkan kan, seandainya harusnya diberikan ruang kepada setiap warga negara Indonesia, untuk memperjelas institusi, duduk masalahnya duduk masalah.
Ya, Karena ya. kan ini supaya clear Ya. terkait dengan apa yang terjadi pada pemilu kemarin Ya, kan, ya, ya, dari ya, proses tahapan Ya, sampai ya, ya, ya. pencoblosan. Iya. Ya, sebenarnya publik menunggu kejutan ini. Kalau memang terjadi kan ini sebuah kejutan yang jarang terjadi, mungkin langka di Republik ini, seseorang yang masih menjabat sebagai aparat penegak hukum, Kapolda dalam konteks ini bintang 2, lalu jadi saksi dalam PHPU ini kan langka gitu, Iya, Bang ya. kita lihat saja nanti Mas Feby kan ya. Kita lihat ya. Iya, kita lihat bahwa apa yang terjadi, adanya kerusakan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan MK 90, kemudian bagaimana mobilisasi aparat, kemudian bagaimana penggunaan fasilitas negara, ini kan menjadi poin penting. Ya. Maka tugas dari kami, dari pengacara Ganjar Mahfud, dari tim Keadilan Demokrasi Ganjar Mahfud, ini yang kami mau membuktikan. Dan juga kita mengajak agar melihat dari sisi yang lebih luas lagi. Bagaimana proses demokrasi yang sudah terbangun sejak pasca reformasi, kita mempunyai tujuan untuk menjaga demokrasi yang sudah terbangun ini. Kita tidak mau mundur. Dan apalagi kemarin konstitusi diacak-acak, dirubah karena untuk kepentingan dari keluarganya Pak Jokowi melalui putusan MK 90 yang meloloskan saudara Gibran, kemudian ada putusan etik, kemudian juga diikuti dengan penyelenggara, mereka juga diputus etik bersalah dari KPU, dari Bawaslu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dibukakan mata secara luas masyarakat, dan juga pun ini bukan hanya sekedar pemilu saja, Mas Feb. Ya. Ini masalah tentang legacy yang akan kita sampaikan, yang akan kita tunjukkan untuk kepada generasi-generasi berikutnya. Kalau mengutip dari pernyataan dari Prof. Mahfud, ini untuk ratusan tahun Indonesia ke depannya gitu loh. Dan akibat dari hal-hal tersebut yang kemarin di pemilu, masyarakat kan sudah merasakan bagaimana sekarang. Contoh karena politisasi bansos, harga sembako jadi mahal. Ya. Kemudian kita lihat ketika terjadi bencana alam, yang kemarin mereka itu sangat gencar, tapi ketika bencana alam orang-orang ini pada kemana gitu. Cuma Mas Ganjar aja yang turun, Ya, ya, ya. yang memperhatikan Ya. korban-korban dari bencana alam. Jadi sebenarnya value besarnya adalah mengajak masyarakat untuk melihat dari sisi yang lebih luas lagi. Bang, saya kepingin tahu dari Abang, dalam sejarah MK berdiri, kan tidak pernah ada yang permohonan untuk membatalkan pemilu atau mengulang pemilu secara keseluruhan seperti yang dimohonkan oleh tim paslon 03. Karena kan kemudian muncul olo-olo, Mahkamah Konstitusi itu kan, atau MK itu kan singkatannya dari Mahkamah Kalkulator yang nggak ada melihat, menghitung C1 dan seterusnya kan gitu, atau formulir hasil suara gitu ya, formulir hasil. Tetapi yang dituntut atau dimohonkan oleh tim hukum paslon 03 ini kan cukup fenomenal, yaitu minta, kalau nggak salah Bang, nanti dulu kan ya, minta supaya pemilu diulang tanpa keikut sertaan pasangan Prabowo Gibran. Kan ini kan agak mustahil gitu loh Bang. Kok begitu yakin tim ini mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan permohonan yang luar biasa kayak gini? Pencalonan saudara Gibran ini dari awal sudah prematur. Kalau saya berpendapat bahwa ini adalah prematur polisi dari pihak KPU. Ketika menetapkan saudara Gibran menjadi calon wakil presiden. Di sinilah masalah yang kita lihat menjadi masalah besar sebelumnya dengan putusan MK-MK. Maka oleh sebab itu kami melihat bahwa sumber permasalahan ini ada di saudara Gibran. Ya. Di mana saudara Gibran ini didukung oleh Presiden Joko Widodo untuk kepentingan beliau maju dengan menabrak konstitusi, dugaan menabrak hukum. Ini sudah terlihat jelas. Maka kita dari tim hukum dari 03, kita optimis bahwa ini tidak hanya sekedar menjadi Mahkamah Konstitusi yang disebut jadi olok-olokan Mahkamah Kalkulator. Kita percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of democracy. Dia adalah penjaga demokrasi. Dengan putusan kemarin di putusan MK 90 adalah putusan prematur karena diperkuat dengan putusan MK-MK, maka disinilah Mahkamah Konstitusi bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalau dibilang, pernah nggak mendiskualifikasi
pernah nggak membatalkan. Mahkamah Konstitusi pernah kok. Cuma di tingkat pemilihan kepala daerah ya. Pemilihan kepala daerah, tetapi putusannya kan sama. Kurang lebih ya, dengan beberapa kasus kami melihat ada sedikit persamaan. Dan kita melihat bahwa inilah sebenarnya yang menjadi argumentasi kita. Jadi kita kita berharap bahwa hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak terjebak saja dengan hitung-hitungan berapa kurang suara, berapa ini. Tetapi melihat lagi teori yang lebih luas lagi. Nanti dibuktikan, diperkuat dengan alat bukti yang ada. Oke Bang, ini kan dalilnya kan terstruktur, sistematis, dan masif. Iya. Ya, tadi disinggung juga keterlibatan Presiden. Gimana cara membuktikan ini, Bang? Iya, begini loh. Kita melihat bagaimana politisasi bansos. Dari politisasi bansos ini, kami menduga mengarahkan kepada pemilih-pemilih untuk memilih kepada 02. Saya langsung bicara intinya ya. Kalau persiapannya kita lihat ya, dugaannya ketika PJ kepala daerah, dugaannya aparat juga kan ditempatkan di posisi-posisi, kemudian bagaimana mobilisasi kepala desa, ASN, itu kita lihat. Tetapi kami melihat bahwa di ujungnya ketika sebelum pencoblosan ada mobilisasi yang besar-besaran terhadap politisasi, terhadap bansos. Sehingga menurut kami dengan adanya bansos ini yang diarahkan untuk memilih kepada Paslon 02. Terbukti dengan survei salah satu media besar juga, mitra dari Tribun, menyampaikan bahwa ada survei bahwa memang terpengaruh karena ada bansos. Nah inilah sebenarnya kita, Mas Feb, mengajak semua anak bangsa untuk berpikiran secara jernih. Kita tidak mau ini terjadi lagi gitu loh. Pemilu ini kan kalau disampaikan oleh beberapa tokoh, beberapa akademisi itu menyampaikan pemilu paling brutal. Kalau saya bilang pemilu paling rusak gitu loh. Iya. Karena apa? Karena itu penyebabnya ada politisasi bansos, kemudian terang-terangan, kemudian dugaan politik uang. Nah ini yang hal-hal yang seperti ini yang sedang kita perjuangkan dan mau kita koreksi dan mau kita kritisi melalui Mahkamah Konstitusi. Dan ini adalah jalur konstitusional, jalan konstitusional, jangan alergi. Kok ketika kita mau menyampaikan permohonan kita, disampaikan ada yang bilang alergi, kita cengeng lah, karena katanya kita tidak mengerti. Kita bukan hanya sekedar untuk paslon nomor 2, tapi kita mau batalin ini putusan KPU, yang putusan KPU-nya ini di belakangnya ini berentetan bermasalah. Penetapannya KPU ini berentetannya bermasalah. Saya ingat berapa kali Ketua KPU sidang DKPP, kemudian pernyataan-pernyataannya menurut saya tidak pas ya. Kemudian ada kesalahan di Sirekap, kemudian pernyataan bahwa ini kesalahan teknis. Ini adalah anggaran yang terbesar loh. Pemilu ini berapa triliun loh. Mempersiapkan dengan ini dan kemudian dengan mudah menyampaikan ini ada kesalahan teknis, kesalahan human error. Dan kita, dugaan kita, ini memang sengaja dengan adanya ruang seperti ini sehingga kecurangan itu bisa terjadi gitu loh. Oke Bang. Pak Mahfud itu adalah guru besar hukum tata negara. Mas. Pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Betul. Nah, apakah di dalam proses penyusunan permohonan sengketa pemilu ini Profesor Mahfud ikut involving, Mas? Kami dialog, diskusi dengan beliau. Kemudian beberapa kesempatan kita bertemu. Karena beliau punya pengalaman sebagai kalau kita bilang pendekar hukum, punya pengalaman juga sebagai ketua MK, tentunya masukan itu menjadi positif buat kita dalam tim menyusun permohonan ini. Kan tim ini udah kerja lama, kita dari beberapa teman-teman yang terpanggil karena suasana demokrasi kita mundur ini, sehingga beberapa pengacara ini tampil itu dengan sukarela. Mereka bekerja pagi, siang, malam menyusun permohonan, bagaimana mengumpulkan bukti, bagaimana bertemu dengan saksi. Dan menurut saya ini tim yang terbaik. Dan ini saya sangat apresiasi teman-teman ini karena ini kerja tim dan gotong royong kita bersama. Bang, boleh nggak memberi gambaran apakah nanti dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi ini
tim hukum 03 ini bisa memberikan kejutan gitu Bang. Iya. Yang sebelumnya tidak pernah kan, kalau Abang ceritakan tadi soal pengerahan aparat, soal bansos, soal kemudian penggiringan, Fasilitas mungkin, negara, mungkin penggunaan fasilitas negara mungkin ada di sana, intimidasi itu kan karena buku terbuka lah. Iya. Banyak media ya yang sudah menyampaikan dan menjadi satu pengetahuan umum lah. Iya. Nah, dalam konteks nanti di persidangan, apakah pengetahuan umum itu akan dipakai lagi atau dipertajam atau gimana? Pak? Iya, tentunya kan kita akan pertajam, Mas Pep. Ya. Pertajam dalam arti apa? Memperkuat argumentasi permohonan kita. Diperkuat juga dengan saksi. Saksi ya, mesti ya. Diperkuat juga dengan ahli. Kejutannya ada. Nanti Ada tunggu ya, ada kejutannya ya. kan. Pasti ada kejutannya ya. Masih ada kejutannya. Bang, kemarin itu ada berita yang sempat muncul, kalau nggak salah juga dari tim hukum Paslon 03, bahwa ada sejumlah saksi itu yang merasa ketakutan karena takut terintimidasi. Itu gimana sih, Pak? Iya, kita juga pun mengalami ya, ada saksi yang awalnya Mau. begitu semangat, kemudian menyampaikan bagaimana suasananya, kebatinannya, kemudian bagaimana keluarganya, karena merasa bahwa ada ketakutan ya. Tapi kita di sini kita berusaha yakinkan bahwa keamanan dari para saksi ini menjadi prioritas. Dan kami juga sampaikan untuk siapapun yang coba untuk mengganggu atau mengintimidasi saksi kita, ini akan berhadapan dengan hukum. Dan kami tidak akan diam. Jadi kita sampaikan seperti Tapi itu. bahwa fenomena itu ada, ya, betul ya Bang ya? Fenomena itu ada ya. Ya, Bang, ini kan akan waktunya pendek ini. Sidang ini kan waktunya pendek. Iya. Ya kan? Waktunya pendek. Tentu waktu pendek ini merupakan satu challenge lah, tantangan gitu. Ini berandai-andai, silahkan kalau Abang mau jawab. Kalau saja kemudian di Mahkamah Konstitusi ini gagal permohonan kita ini, Iya. permohonan tim 03 ini, ya seperti juga permohonan yang lalu, apa yang akan dilakukan oleh tim hukum ini? Menerima putusan itu, atau kan memang tidak ada upaya hukum lain kan ini? Ini akan menjadi final dan mengikat kan? Iya, final and binding ya, Ah. Mas Feb. Betul, bahwa ini akan menjadi satu catatan sejarah. Dari kami tim hukum 03 akan membuat buku sehingga ini menjadi legacy untuk generasi berikutnya. Bagaimana kita mempertahankan, mengembalikan lagi demokrasi yang sudah kita bangun sejak pasca reformasi. Ini akan menjadi peninggalan. Terkait dengan langkah apa yang ke depannya, tentunya kan ada juga langkah politik ya. Kalau langkah hukumnya kelar sudah ya? Langkah hukumnya ini adalah final and binding. Jadi saya belum bisa bicara bahwa ini diterima atau ini ditolak ya. Tetapi kami optimis bahwa ini diterima. Diterima, dan kami berharap sekali kepada hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memutus menggunakan hati nuraninya. Jadi melihat persidangan Mahkamah Konstitusi itu tidak terbatas terhadap ruangan persidangan yang sempit, tetapi melihat terhadap kepentingan bangsa dan negara ke depannya. Ya, itu ya. Kita berharap bahwa putusan yang nanti diambil oleh hakim konstitusi ini menggunakan hati nurani dan tidak terjebak di dalam drama politik. Drama politik ini harus kita hentikan, Mas Feb. Kenapa? Karena kepentingan segelintir, sekelompok, sekeluarga, dan kroni-kroninya kemudian menghancurkan bangsa negara. Saya rasa saya, anak muda, dan para senior tidak akan setuju. Ini harus kita hentikan. Kita harus hentikan ini dan kita kembali lagi membangun iklim demokrasi yang sudah terbangun ini. Oke. Iya. Bang, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Hakim Konstitusi Pak Anwar Usman tidak boleh ikut menyidangkan. Namun di satu sisi ini juga ada Hakim Konstitusi yang berlatar belakang politisi, Pak Arsul ya. Nah, menurut Abang bagaimana ini? Iya, kalau Pak Arsul ini kan rekam jejaknya tidak seperti Pak Usman ya. Iya. Pak Usman ini kan sudah ada putusan MK. Iya. Ya. Iya. Jadi itu menjadi catatan hitam ya untuk Pak Usman. Maka sudah seyogyanya, sudah betul bahwa Pak Usman tidak boleh ikut cawe-cawe ya, cawe-cawe. ikut menyidangkan ini ya. Iya, dan kepada hakim yang lainnya ini kan mereka terikat dengan janji dan sumpah jabatannya mereka. Jadi saya pikir proses ini akan diikutin oleh banyak pihak, seluruh anak bangsa, dan ini menjadi teater di dalam persidangan. Bagaimana menjadi catatan sejarah kita mau membuka kebobrokan terhadap
apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, melakukan nepotisme, melahirkan abuse of power, sehingga menghilangkan apa yang sudah kita bangun selama ini. Konstitusi yang kita sudah bangun ini dirusak, demokrasi yang kita bangun selama ini jadi rusak gitu. Bang, saya kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, bahwa Pak Arsul Sani ini dulunya adalah politisi. Di P3 yang ada di DPR ya. Kebetulan P3 adalah pendukung paslon 03. Ya. Dia ikut jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Apa enggak ini, ya tentu akan, ya sedikit banyak orang berpikir pasti akan menguntungkan. Ketika beliau menjadi hakim konstitusi kan beliau punya janji dan sumpah yang tadi saya sampaikan, beliau, Mas Pepe. Meskipun dulunya politisi, tetapi begitu masuk ke Mahkamah Konstitusi harus bebas dari semua konflik kepentingan. Dia terikat oleh sumpah jabatan sebagai hakim. Iya. Dan bebas dari kepentingan oleh karena politik. itu tim 03 meyakini beliau bisa bertindak secara objektif. Secara gitu objektif. Bukan berarti lalu berarti bisa menguntungkan tim 03 gara-gara P3 berada di belakang paslon 03 ya Bang ya. Tidak. Itu ya yang jadi ini supaya kita menghilangkan ini, Bang. Banyak orang tentu bertanya ya, apa yang bisa kita pakai untuk membuktikan keterlibatan Pak Jokowi ini? Ya kan agak memang orang bisa mengatakan kan kasat mata, tapi di persidangan kan tidak bisa pengetahuan umum kemudian ditarik menjadi satu alat bukti ya. Kalau kita kan tadi bilang abuse of power kan, penyalahgunaan wewenang. Yang dilakukan pemerintah dalam konteks ini adalah Presiden Joko Widodo. Abuse of power ini tidak hanya di presiden, sampai pembantu-pembantunya, menteri-menterinya juga melakukan abuse of power, menyalahgunakan fasilitas. Pak Erlangga, Pak Bahlil, Pak Zulkifli Hasan. Kita lihat ya beberapa kejadian dan sudah dilaporkan ke Bawaslu, tapi putusannya setelah pemilu selesai kan, maka ini menjadi aneh ya. Penyelenggara KPU, Bawaslu yang kita harapkan tetapi tidak bekerja secara maksimal, alias tidak seperti harapan masyarakat. Itu ya. Oke, Bang. Ini tadi kan yang menjadi pertanyaan juga. Menurut Abang ke depan ini, ya ke depan ya, ke depan ini, apa sih yang perlu dilakukan? Kan kemarin Mahkamah Konstitusi juga sudah memerintahkan supaya DPR meninjau kembali parliamentary threshold, ya kan? Lalu otomatis lah bahwa undang-undang mengenai kepemiluan itu mesti harus ditinjau ulang lah, diperbaiki ya. Contohnya kemarin KPK menyampaikan bahwa di pilkada tidak boleh ada bansos. Betul, ya. Ini kan sudah kejadian baru refleksi. Ini kayaknya memang telat ya, Pak ya. Iya, kita udah bilang ini telat. Kok sudah kejadian, kemudian masyarakat dalam hal ini diperlihatkan hal-hal yang secara etika dan moral tidak sesuai. Kemudian sekarang baru mau bahas. Mungkin itu bangsa kita seperti itu ya. Harus terjadi dulu baru ya. Baru menyadari, kemudian memperbaiki. Tentunya kita harapan kita ke depannya demokrasinya kita perbaiki, konstitusinya kita jaga gitu loh. Dan kita tidak boleh kalah dengan kepentingan sekelompok orang ataupun keluarga. Satu keluarga ini kita tidak boleh kalah gitu. Ini kan keluarga ini kan dari bapak ke anak, dari anak nanti besok ini dengar juga menantu, habis menantu ada juga sespri. Iya. Jadi orang-orang di sekeliling. Jadi yang anak bukan anak presiden, bukan mantu presiden seperti masyarakat biasa tidak punya kesempatan yang sama dong. Maka ini nanti kita harusnya di DPR ya, pendapat saya Mas Feb ini harus ditinjau kembali sehingga mau diperbaiki. Bang, Abang kan juga selain lawyer juga politisi dari PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan tentu berkepentingan juga dengan pilkada serentak yang akan dilakukan di 500 lebih wilayah ya, tanggal 27 November. Nah, catatan Abang kan kebetulan juga 27 November ini kan pemerintah sudah ganti. Ya, siap apapun lah putusannya. Ya kita nggak tahu lah. Bukan Oktober ya. Iya kan? Nah, apa yang tadi satu tadi yang menarik yang Abang sebutkan bahwa sudah ada bahwa tidak boleh ada bansos. Selain itu, untuk tidak mengulang kembali apa-apa yang terjadi dalam pilkada ini, apa yang perlu diperhatikan, terutama oleh penyelenggara pemilu, termasuk
Bawaslu terletak sebagai penyelenggara pemilu Iya, juga. Bawaslu harus memang benar-benar menaati aturan main yang sudah ada dong. Kemudian PKPU-nya juga pun yang dibuat ini harus bebas dari intervensi politik. Ya. Dan kembalikan kepada masyarakat, biarlah masyarakat memilih. PDI Perjuangan di posisi yang sekarang kita digempur habis-habisan, tapi kita menunjukkan bahwa rakyat masih percaya sama kita masih bersama rakyat gitu. Dan kita menjadi pemenang. Ini berkat kepercayaan dari masyarakat. Bang, memang secara angkawi PDI Perjuangan tetap hat-trick ya, Iya. nomor 1. Cuman dia turun jauh gitu ya. Iya. Nah, Dari Bang, 19 ke 16,8. betul ya kan. Jadi dari pemilu tahun 2019 ya kan, turun agak banyak lah. Iya. Ya kan, kalau kita melihat posisi PDI Perjuangan antara 17%-an 16 sekian lah ya, something gitu. Dulunya bahkan bisa mencalonkan presiden sendiri Iya. pada waktu itu karena posisi di parlemen. Apakah ini juga pengaruh juga dari Pilpres juga, Bang? Iya, ini efek dari Pilpres. Ah, carut itu gimana itu? marutnya kan, karena Menjelaskannya bagaimana ini? ketika ada politisasi bansos, kemudian masyarakat memang dikasih ruang untuk dibagikan bansos secara luas, mengatasnamakan kepentingan seseorang atau kepentingan kelompok, sehingga masyarakat ini kami melihat bahwa ya memang situasi yang pada saat ini ya masyarakat melihat bahwa politik itu seperti apa namanya transaksi. Kita tidak mau seperti itu, Mas Feb. Maka kedepannya ini harus benar-benar diperbaiki kan. Kalau kita tidak mau yang ngasih suara dibeli gitu loh. Ya. Kalau kita PDI Perjuangan tidak ada seperti itu, kita konsisten kan. Dan ini efeknya memang efek dari Pilpres kemarin. Jadi efek Pilpres itu ternyata ngefek juga Ngefek kepada ke PDI Perjuangan, perolehan iya. suara dari PDI Iya. Perjuangan ya, Bang Iya. ya. Dan kita tidak mau kan ke depannya itu masyarakat jadi pragmatis. Ya, Mas Feb. ya. Iya. Dan terus terang kalau kita melihat kan partai-partai yang paling naik signifikan Partai Golongan Karya, Iya. lalu kemudian ada PKB juga ya. Itu juga efek dari Pilpres juga ya. Efek dari Pilpres. Gitu ya. Ya, saya kalau secara pemetaan kan kita memang secara nasional, tetapi di daerah beberapa daerah kita naik kursinya, kita masih konsisten. Ya. Bang, menurut Anda sebagai politisi kader PDI Perjuangan, kalau boleh meramalkan ke depan ini posisi PDI terhadap pemerintah bagaimana? Ya, tentunya kan sikap dari PDI Perjuangan ini adalah keputusan partai, Mas Feb. Dalam hal ini kan partai PDI Perjuangan mempunyai blueprint, mempunyai program sesuai dengan arah pembangunan dari cita-cita dari pendiri bangsa kita Bung Karno. Terhadap situasi-situasi ini PDI Perjuangan pernah mengalami, Mas Feb. Oh gitu ya. Di mana kita pernah dulu dikencet sama Orde Baru. Pasca reformasi kita menjadi pemenang. Setelah kita menjadi pemenang, bagaimana kita mengelola kekuasaan. PDI Perjuangan sudah melewati fase tersebut. Dan sudah pernah jadi oposisi selama 10 tahun Dan ketika konsisten pemerintahan oposisi SBY seperti itu. ya. Jadi buat kami sudah memang melewati hal-hal tersebut. Oke, terlatih melewati segala zaman lah kira-kira gitu. Melewati segala zaman. Gitu. Jadi ini kita sudah memang melihat situasi dan kita sudah siap dan mempersiapkan diri ke depannya lebih baik lagi. Jadi kita nggak usah perlu khawatir, Mas. Iya kan? Jadi tenang-tenang aja, biasa aja gitu ya. Iya. Kan kelihatan ada satu partai, Mas Feb, sudah pakai slogan ini partainya Joko Widodo. Tidak lolos parliamentary threshold. Iya. Iya kan? Karena kan kembali lagi kepercayaan rakyat kan. Jadi Bahwa intinya politik meskipun itu bukan hanya soal jangka pendek saja, bukan soal bagaimana mendapatkan kekuasaan. Memang kekuasaan itu menggiurkan, mengenakan, tapi ingat, kekuasaan itu bisa menghancurkan juga. Ya. Kalau kita lengah. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bang Roni Talapesi sebagai lawyer sekaligus sebagai kader partai. Kalau Anda melihat, Anda memprediksikan yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 01 dan 03. Ya, permohonannya ini mirip. Iya. Ya. Pertanyaannya, apakah selama ini ada
komunikasi antara tim hukum 03 dengan tim 01, Bang? Iya, kita sepengetahuan Abang loh. Kita membuka ruang komunikasi ya. Artinya selama ini ngobrol-ngobrol gitu, iya, ada obrolan tim gitu. hukum 03, tim hukum 01, kita beberapa kali ketemu, Mas Feb. Kita beberapa kali ketemu, tetapi terkait dengan strategi kan masing-masing. Oh gitu ya. Tetapi dalam hal ini kita dalam suasana melihat adanya kemunduran demokrasi, keprihatinan kita ini didasarkan rasa yang sama, sehingga kita berdialog, kita berdiskusi bagaimana kita menyusun, melakukan tukar-menukar informasi itu dilakukan, Bang? Informasi menurut saya, Mas Feb, tidak sampai ke titik situ. Tapi kita dengan makro yang terlihat seperti ini, kurang lebih informasinya kita sama-sama tahu kan. Gitu ya. Iya. Strateginya masing-masing. Jadi memang kita tunggu saja nanti besok bagaimana teater Mahkamah Konstitusi. Tapi sebenarnya kalau ini boleh saya nambahkan sedikit, dokumen-dokumen terkait dengan C hasil gitu masih perlu nggak sih? Ya, ada ya, kita tampilkan menjadi alat bukti juga. Oh, C hasilnya juga dipakai sebagai alat bukti. Tapi ngemeng-ngemeng ini tambahan sedikit lagi. Apakah hasil yang diumumkan KPU kemarin ya, tim kosong suaranya Pak Ganjar Mahfud 27 juta alias 16,47% itu memang sama dengan tabulasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan atau beda, Pak? Berbeda. Oh, beda ya? Berbeda. Meskipun dasarnya sama ya, sama-sama C hasil kan? Atau gimana? Berbeda, jadi kita punya perhitungan sendiri, Mas. Oh Feb, gitu. ya. Ini nanti kita akan sampaikan di Mahkamah Itu disampaikan Konstitusi. juga ya? Hasil perhitungan sendiri dari yang dilakukan oleh tim paslon 03 ini. Iya. Ya, moga-moga nanti kita akan dapat. Ini kan kembali lagi bahwa tidak hanya sekedar angka saja. Kita tidak mau Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator, apalagi menjadi mahkamah keluarga. Kita tidak mau kan. Makanya kan ini frame-nya harus yang lebih luas lagi. Jadi tidak terjebak dengan angka-angka tersebut. Kenapa angka-angka tersebut muncul? Karena ada ekor permasalahannya yang mengikuti. Ekor permasalahan yang mengikuti ini di belakang ini yang mau kita buktikan gitu loh. Iya kan? Iya, mantap. Iya. Baik, Tribuners, itu ngobrol kita dengan anggota tim hukum pasangan calon presiden wakil presiden 03, Bang Roni Talapesi, yang dulu ngetop gara-gara beliau adalah penasihat hukumnya dari Brigadir Baradae atau Eliezer. Ya, yang kemudian menjadi justice kolaborator lah. Ya, demikian. Moga-moga obrolan kita bermanfaat buat kita semua. Saya Pepi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.